Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah sarapan semua? Belum. Tapi semangat ya walaupun belum sarapan. Semangat Pak, alhamdulillah Pak. Saya absen dulu dari peserta yang hadir. Pertama, Bu Riris. Ada Pak. Bu Novi. Hadir Pak. Alhamdulillah. Pak Koli. Siap, hadir Pak. Bu Rani. Saya Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Semangat ya. Semangat. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan saya Wahid Samsudin. Saya sarjana teknik informatika dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Tahu UIN? Salah, serta insya Allah negeri. Insya Allah. Ya, betul Bu Nabi, Universitas Islam Negeri. Kebetulan saya diamani sekarang di PDM Surabaya sebagai supervisor perencanaan program dan sistem kerjasama. Kebetulan sebelum saya berada di PDM, saya berkesempatan mendapatkan beberapa sertifikasi dan kerja yang lama di Microsoft SQL Server Querying Certification produknya Microsoft, Oracle Certificate Associate, produknya penyedia database Oracle. Kemudian setelah saya di PDM, alhamdulillah juga merupakan professional internal auditor atau PIA, karena kebetulan sebelum saya di tempat yang sekarang saya diamanai di tempat di auditor internal atau biasa disebut SPI. Kebetulan saya sudah mendapatkan ahli muda per IMI. Itu sekilas tentang saya. Bisa nanti sambang ke sosmed saya di Komikowa itu IG-nya atau di email wahidsamsudin@gmail.com. Oke, tadi sudah kita absen di awal. Oke, aturan kita di selama kegiatan belajar mengajar langsung itu saya mohon dengan sangat dengan hormat Bapak Ibu untuk mengosongkan gelas agar apa ilmu yang kita pelajari pada pagi ini betul-betul bisa diserap secara langsung. Kemudian yang kedua, bisa menanyakan di tengah-tengah kalau itu perlu, ya, bisa ditanya di tengah kalau itu perlu di tengah pembahasan yang akan saya bahas. Terus yang ketiga, dengan hormat saya minta HP-nya tidak dinonaktifkan atau di silent mode. Nanti ketika ada sesuatu yang mendesak harus berkontak dengan yang memuatkan Bapak Ibu tidak mengganggu semua yang lainnya. Kemudian saya mohon juga di on time agar tidak wasting time kita nanti habis waktunya ya. Yang terakhir, Pak Koli merokok? Iya Pak. Kalau merokok nanti bisa sama saya ya di luar ya. Siap. Setelah kita belajar, saya mohon tidak merokok di ruangan tempat kita belajar. Oke, itu ground rules yang harus kita taati. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita tanya bahwa apa yang kita pelajari pada pagi ini betul-betul menjadi sesuatu yang barokah, yang manfaat, bahwa kita ditakdirkan mempelajari pelajaran kali ini itu bukan kehendak kita tapi kehendak pencipta kita, sehingga ketika kita niatkan dengan baik maka ini juga akan menjadi amal baik setelah kita di kehidupan selanjutnya. Amin. Oke, kita pagi ini akan belajar tentang membuat perencanaan program kerja. Oke, nanti kita ada konsep dan sedikit praktek. Nah, sebelum saya mulai, ada sedikit contoh. Mungkin Bapak Ibu paham kan kita punya aset yang mangkrak, yaitu di IPAM Agel. Itu kan ada IPAM kayu. Asetnya bagaimana sekarang? Percaya nggak bahwa ini kenapa mangkrak? Salah satunya adalah karena perencanaan programnya kurang matang. Nah, ini karena memang perencanaan programnya karena kurang matang. Salah satunya adalah dari aspek perundang-undangan, di mana di Kemenkes itu disebutkan bahwa tingkat air baku yang sesuai itu harus pada kadar sekian, tetapi ketika ini diletakkan di Jalan Kayun itu sudah limbahnya sudah masuk semua, sehingga ini harus divisi
tujuan pelatihan kita pada pagi hari ini pertama adalah apa program yang akan kita buat semuanya bisa selaras dengan visi misi perusahaan. Kemudian juga kita bisa mengefisiensi biaya. Kenapa? Kita ingin bisa menggelar semua program yang bagus-bagus, tapi belum tentu semuanya itu kita butuhkan. Kalau kita bisa memilah mana yang tepat, itu otomatis bisa efisiensi biaya. Yang ketiga, bisa memilah kegiatan yang prioritas. Itu saling berkaitan antara efisiensi dengan kegiatan yang prioritas. Yang terakhir adalah sebagai tool evaluasi. Ketika terdokumentasi dengan baik apa yang kita rencanakan dan apa yang akan kita lakukan, setelah selesai kita laksanakan, itu kita bisa mengevaluasi gap mana yang sudah berhasil kita laksanakan dari apa yang kita rencanakan, mana yang belum. Kalau yang belum, apa sebabnya? Maka perencanaan ini merupakan sebagai tool untuk evaluasi kegiatan yang berkelanjutan, yang sustainable. Oke. Nah, manfaat secara umum dari keahlian jenengan bisa menganalisa ini, nanti jenengan bisa mendapatkan kemampuan analisa pada korporasi secara umum. Tuh, oke, kita mulai. Ada 8 aspek sebenarnya kegiatan yang ada 8 aspek yang kita buat pertimbangan untuk merencanakan sebuah program pada perusahaan. Namun karena 8 aspek ini terlalu panjang, pada sesi kali ini saya akan jelaskan 4 dulu. Yang pertama adalah aspek visi dan misi perusahaan. Yang kedua adalah aspek tujuan strategis perusahaan. Yang ketiga adalah aspek analisis SWOT. SWOT seperti yang mungkin sering Bapak Ibu dengar. Yang terakhir adalah aspek sumber daya. Terakhir pada sesi 1. Nanti di sesi 2 kita akan belajar 4 aspek lainnya. Nah, tapi saya singgung dulu 4 aspek lainnya, itu lingkungan eksternal, kebutuhan pelanggan, dampak sosial dan lingkungan, dan yang terakhir evaluasi kegiatan sebelumnya. Yang terakhir sebelumnya sudah tersebut di belakang bahwa itu sebagai tool untuk evaluasi kalau kita mempunyai perencanaan. Nah, kalau yang dampak sosial dan lingkungan ini seperti yang saya sebutkan contoh di depan, kenapa kok mangkrak tadi? Ada mangkrak ini karena aspek sosial dan lingkungannya tidak kurang diperhatikan. Nah, namun kita pada sisi ini tidak belajar dari sisi aspek ini ya. Kita hanya belajar dari 4 aspek awal, yaitu visi misi, tujuan strategis perusahaan, analisis SWOT dan sumber daya. Oke, kita masuk ke aspek pertama, visi dan misi perusahaan. Oke, setiap perusahaan seperti halnya yang sudah dijelaskan pemateri sebelumnya, itu pasti punya visi misi, punya value. Ya, di mana visi misi ini mengandung satu komando dari top leadernya, satu komando agar semua level yang ada di bawahnya merencanakan suatu program, itu satu komando dari top leadernya. Nah, maka visi misi perusahaannya ada dua pertimbangan. Pertama adalah keselarasan. Selaras nggak program yang akan dicantumkan ini dengan visi misi perusahaan? Jangan sampai top level itu mencanangkan visi agar airnya modern, tapi yang bawahan nggak perlu modern, yang penting uangnya masih, maka nggak perlu beli alat, karena itu tujuannya juga baik, tidak terjadi pemborosan, tetapi ini nggak selaras gitu. Ada bawahan di bagian lain atau di BOD-1 bawahnya direksi itu beranggapan bahwa kalau kita beli ini Pak, uang kita habis, misalnya kayak gitu. Tetapi ada visi komando dari top level untuk memberi sesuatu yang sangat mahal. Nah, bisa jadi ini berseberangan, maka tetap yang menang adalah komando dari top level, yaitu visi misi dari top level. Makanya kan sekarang Pak Jokowi, Pak Prabowo itu kan sering bilang bahwa tidak ada visi misi menteri, adanya visi misi presiden. Maka di perusahaan seperti Medan sudah sebenarnya juga gitu, tidak ada visi misi manajer senior, yang ada adalah visi misi direktur utama. Tidak ada visi misi direktur bidang, tidak ada. Yang ada visi misi direktur utama. Itu sebenarnya kalau dalam agama itu kayak pelajaran tauhid, nggak boleh mendua, harus satu.
itu satu kan. Yang kedua adalah nilai-nilai perusahaan. Kegiatan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Nah, nilai-nilai value yang saya sebut di awal tadi. Setiap perusahaan pasti punya value core, di mana value inilah menjadi ruh sustainable-nya, keberlanjutannya suatu perusahaan. Oke, itu yang pertama. Yang pertama tadi apa? Visi, misi. Yang kedua sekarang. Yang kedua adalah tujuan strategis perusahaan. Setiap perusahaan itu punya tujuan strategis. Artinya tujuannya mungkin banyak, tapi ini yang utama dari yang paling utama. Paling utama dari yang utama. Maka untuk membuat program kegiatan perusahaan harus dilihat sisi prioritasnya. Kegiatan mana yang paling mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan? Ada nggak ini? Tujuan strategis perusahaan masuk nggak? Kalau enggak ya kita singkirkan dulu. Kita bisa next tahun berikutnya. Yang kedua adalah target. Bagaimana kegiatan ini dapat berkontribusi pada pencapaian target perusahaan? Relate enggak dengan target perusahaan? Misalkan ini, target perusahaan pada tahun ini ingin mengurangi NRW, non-revenue water, kehilangan air itu 25%. Program kamu ini mendukung enggak terhadap target perusahaan NRW 25%? Kalau enggak ya kita dengar. Yang ketiga, ya betul. Siapakah yang menentukan tujuan strategis perusahaan, Pak? Oke, pertanyaan bagus ini, Bu Novi. Tujuan strategis perusahaan itu dibuat oleh direktur utama, pimpinan oleh direktur utama, dibantu oleh tim perangkatnya. Kalau di perusahaan kami itu ada di wilayahnya, jadi manajer senior, perencanaan pengembangan. Biasanya kalau di korporasi yang non profit seperti pemerintahan itu di R&D-nya, di research and development. Tetap tapi atas komando dari top level. Kalau di non profit korporasi seperti Pemkot itu tetap atas komando dari Pak Wali. Tapi kalau yang korporasi profit seperti PDAM komando dari Pak Di. Seperti itu Bu ya. Cukup. Terima kasih. Bisa saya lanjutkan? Oke, pertama tadi apa? Visi. Yang kedua tujuan strategis. Yang ketiga analisis SWOT. Ini mungkin dari kita kuliah, dari kita SMA sudah sering dengar, tapi analisa ini adalah analisa yang sangat keniscayaan untuk kita tinggalkan. Dalam praktek sehari-hari pun analisa SWOT ini kita lakukan. Begitu juga dengan aspek yang lebih, begitu juga dalam ruang lingkup yang lebih besar, yaitu perusahaan. Maka analisa SWOT ini juga harus kita pakai. Kita tahu bahwa SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat atau ancaman. Setiap program itu harus diukur 4 aspek ini. Pertama, kekuatannya. Misalkan tadi kita ingin menentukan tujuan strategis perusahaan, menurunkan NRW 25%. Goalnya itu mau itu. Terus kemudian dimunculkan program ganti meter yang usianya 5 tahun ke atas. Nah, kita tahu kekuatan kita gimana. Mungkin secara besarnya perusahaan kita dibanding perusahaan yang lain, kita punya kekuatan di keuangan. Mampu nggak mengganti semuanya? Itu bisa kita lihat diukur lewat itu. Yang kedua, kelemahan kita apa? Tenaga kerjanya kurang. Nah, dengan adanya kelemahan tenaga kerja kurang ini, apa yang harus kita lakukan? Merekrut orang yang seperti apa? Kontrak temporary atau kontrak tahunan. Nah, itu bisa kita munculkan kemungkinan-kemungkinan kalau kita sudah tahu kelemahannya. Yang ketiga adalah peluang, opportunity. Kita punya opportunity apa? Momennya adalah peluangnya di sini. Contoh program ganti meter adalah mungkin ada peluang ini. Vendor memberikan diskon kalau beli 5.000 unit bisa mendapatkan diskon 20%. Itu peluang, misalkan kayak gitu. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah yang keempat adalah ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya bisa saja program ini tidak people friendly, warga tidak mendukung. Maka ketika tidak mendukung, sebabnya apa? Sebabnya salah paham. Mau dididik ganti meter karena belum ada edukasi ke warga
bahwa menerima bulan ini pembacaannya menurun. Nah, maka tugas humas untuk membaca. Nah, ketika sudah di mapping seperti ini, kita bisa membuat langkah-langkah antisipasinya. Yang terakhir adalah sumber daya. Sumber daya ini ada 4 hal, yaitu anggaran atau cost, people, manusianya, time, waktunya, dan juga teknologi yang bisa mendukung. Nah, sumber daya ini bisa kita lakukan dengan bisa kita ukur, bisa kita lakukan pengukuran dengan bekerja sama dengan orang-orang keuangan. Dan juga, ya, silakan. Tanya terkait SWOT sama sumber daya. Misalkan dari SWOT-nya itu kekuatannya lemah, peluangnya rendah, kemudian di anggarannya tadi di biayanya itu juga kurang, waktunya terlalu mepet, tapi dipaksakan oleh top level. Ya, kita sebagai orang yang hanya merumuskan, memappingkan, itu pertama harus menyampaikan kepada top level. Ketika top level memaksakan ini harus ada dengan pertimbangan yang sudah kita sajikan, itu harus kita minta tanda tangan beliau. Seperti itu. Ya, artinya ada bukti report tentang kajian ini, tentang analisa ini, bahwa sewaktu-waktu kalau itu dipaksakan ada katanya, kita sudah punya bukti tentang report ini pada tanggal sebelum pelaksanaan. Seperti itu, Pak. Ya, Cukup. Ya, itu berarti ada 4 hal yang sudah kita pelajari untuk menentukan program perencanaan program pada perusahaan. Yang pertama tadi apa? Visi. Visi. Yang kedua, yang kedua tujuan. Yang ketiga, Analisa SWOT. dan terakhir di Sumber daya. Oke, kesimpulannya ada 4 aspek: visi, tujuan strategis, SWOT, sumber daya. Untuk pada sesi ini, untuk sesi berikutnya nanti akan kita lanjutkan di kelas sesi yang lain. Oke, coba sebutkan ulang 4 aspek perencanaan program. Siapa bisa angkat tangan? Yang tadi yang kita pelajari, monggo. Visi-misi, tujuan strategis, analisis SWOT, satunya sumber daya. Oke. Terus betul, visi misi, tujuan strategis, analisis SWOT, dan sumber daya. Oke. Untuk agar teman-teman itu bisa mengaplikasikan 4 hal tadi, coba saya minta tulis di kertas yang sudah ada di meja, untuk menulis, sebutkan satu program yang kurang berjalan, kurang baik di perusahaan Anda, di PT Asuransi Lembaga. Kurang baiknya itu dari aspek mana dari 4 hal tadi yang kurang. Oke, saya tunggu 5 menit untuk 3 menit untuk mendapatkan jawaban. Bisa dikumpulkan ke kami. Oke, sampun Bu. Matur nuwun. Sampun Pak Kori. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Wah, jawabannya bagus-bagus ini. Analisanya tajam. Ada yang bilang ini ada kolam di depan kantor itu nggak berfungsi sama sekali karena analisanya dulu tidak memperhatikan pemeliharaannya, resource-nya, yaitu keuangan. Kalau itu dijalankan, analisanya tajam. Jadi bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebagai penguatan ingatan, sebagai penguatan pemahaman, maka ada tugas yang harus kita kerjakan. Buat satu program untuk tahun 2025 beserta analisa berdasarkan 4 aspek yang sudah kita bahas tadi. Apa tadi? Visi, tujuan strategis, analisis SWOT. 4 aspek itu coba Bapak Ibu bikin satu program, analisa berdasarkan 4 aspek itu bisa dikerjakan dikirimkan via Google Drive yang sudah saya share lewat grup. Itu oke? Dikumpulkan kapan, Pak? Dikumpulkan besok. Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.